Shalom Pika Koko. Shalom. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Wah, semuanya udah semangat ya untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik langsung aja kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Jarang kita nyanyiin ya adik-adik, tapi kita masih mau nyanyiinnya dengan semangat dan pakai gerakan ya adik-adik. Lagu selanjutnya kita mau naikkan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau naikkan bersama-sama pujian Bapa Satu Hatiku. Adik-adik semua dalam sikap yang berdoa ya adik-adik. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri.
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi, kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan barusan Tuhan, Engkau mau terus ubahkan setiap hati kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi yang baru Tuhan, sehingga kami terus setiap hari, semakin hari Tuhan, kami boleh semakin belajar untuk menjadi seperti-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau yang siapkan setiap hati anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan terlebih lagi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan, biarlah Kau yang berikan hikmat, marifat daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar dari lidah dan mulut guru sekolah minggu itu sesuai semuanya dengan isi hati yang ingin Kau sampaikan kepada setiap anak sekolah minggu. Kau juga memberkati setiap anak sekolah minggu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi tanah yang baik, menerima benih-benih firman-Mu agar bisa bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan Tuhan pujian penyembahan kami dan rasa syukur kami untuk Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, tadi adik-adik sudah begitu luar biasa memuji memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang kita mau bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang kisah mujizat mengenai tepung dan minyak yang diadakan oleh Nabi Elia di Sarfat. Seperti apa ceritanya? Kita mau simak dahulu yuk video berikut ini. Cerita tentang Alkitab, Elia dan janda Sarfat. Halo, ini Elia. Halo. Dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Mendengar perkataan Tuhan, Elia pun pergi ke Sarfat. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, sampailah Elia di pintu gerbang kota Sarfat. Ia duduk
dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindunginya selama perjalanan. Tiba-tiba Elia bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia berkata kepada ibu itu, Ambilkan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. baru saja ibu itu mengambil kendinya, Nabi Elia memanggilnya lagi. Bawalah juga sepotong roti. Aku lapar sekali. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Untuk aku dan anakku terakhir kalinya. Setelah itu, kami sudah tidak mempunyai makanan lagi. Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Karena itu, Elia menghibur janda itu dan menyuruhnya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ibu itu mendengar firman Tuhan lalu menuruti perkataan Elia. Ia pergi membuatkan sepotong roti bundar kecil untuk Elia. Anak laki-laki ibu itu datang dan meminta roti kepada ibunya karena lapar. Tetapi ibunya mengatakan bahwa roti itu untuk tamu mereka. Lalu diantarkan roti yang sudah dimasaknya itu kepada Elia. Dengan berdebar-debar, ibu itu kembali ke dapur. Dan ketika ia membuka tempat menyimpan tepung dan minyak, ajaib! Ternyata tepung dan minyak tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berkurang. Hatinya sangat gembira. Dia dan anaknya tidak akan kekurangan makan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Mereka bisa makan kenyang setiap hari. Yippee! Dan Elia tinggal di Sarfat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan videonya. Cerita tersebut bisa kita baca di Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Nah, adik-adik, di situ diceritakan saat itu Tuhan sedang menghukum Israel karena rajanya yaitu Raja Ahab dan Izebel istrinya begitu jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka malah menyembah kepada Baal. Sehingga Tuhan melalui Nabi Elia memperingatkan mereka dan Tuhan menghukum mereka dengan tidak turun hujan. Dan Tuhan kemudian berfirman supaya Elia pergi ke Sarfat, ke daerah di Sidon. Dan di situ Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepada Elia. Namun begitu ironis ketika Elia bertemu janda tersebut bukan berlimpah-limpah dengan makanan, tapi dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup untuk sekali membuat roti untuknya dan anaknya. Dan setelah itu mungkin mereka akan kelaparan karena tidak ada lagi persediaan roti. Namun janda di Sarfat tersebut sekalipun begitu kekurangan, dia tetap taat kepada perintah Tuhan karena Tuhan telah memerintahkannya untuk membuat roti untuk Elia. Sehingga dia tetap melakukannya, dia membuat roti dan memberikannya kepada Nabi Elia. Namun apa yang terjadi? Bukannya habis tepung dan minyak yang dia miliki. Justru tepung dan minyak yang dia miliki tidak habis-habis setelah itu. Bisa dia gunakan terus untuk membuat roti untuknya dan anaknya. Dan kita lihat begitu luar biasa mujizat terjadi. Ketika dia memberi
bukannya dia kehabisan, namun terus dia berlimpah-limpah Tuhan memberikan dia. Nah adik-adik, dari kisah ini kita lihat sikap dari janda di Sarfat ini. Yang pertama, dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak ragu-ragu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk memberi makan Nabi Elia. Sekalipun ketika dia memberi itu, dia beresiko nanti jadi kelaparan. Namun dia tetap melakukannya. Sehingga mujizat itu dapat terjadi karena dia taat kepada perintah Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat sikap dari janda di Sarfat ini. Dia tetap memberi sekalipun dalam kekurangan. Nah, yang kita lihat mungkin banyakkan orang memberi ketika ia berlimpah, ketika ia punya banyak uang, dia punya banyak barang, punya banyak harta atau benda-benda. Namun jarang sekali kita temui ada orang yang dalam begitu kekurangan memberi. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap memberi sekalipun dalam kekurangan. Karena di Amsal pun berkata bahwa ada orang yang terus memberi namun tidak pernah kekurangan. Ada orang yang menghemat begitu luar biasa namun selalu kurang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk tetap memberi sekalipun tidak memiliki banyak benda atau banyak harta. Nah adik-adik, dari kisah ini kita belajar dua hal, yaitu yang pertama mengenai ketaatan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Yang kedua yaitu tetap memberi sekalipun dalam kekurangan. Nah adik-adik, ini firman Tuhan yang sederhana, namun kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita taat kepada firman Tuhan, pasti ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, ketika kita mungkin dalam kesulitan, dalam masalah, namun kita percaya ada mujizat Tuhan yang dapat terjadi, ada pertolongan Tuhan yang dapat terjadi, di mana Tuhan bisa mengubah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin menurut kita, namun Tuhan bisa membuatnya terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Jadi adik-adik, kita mau belajar seperti janda di Sarfat ini, kita menjadi anak Tuhan yang taat, dan kita menjadi anak Tuhan yang baik. Kita tetap memberi sekalipun dalam kekurangan. Dan kita akan lihat ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sekian pesan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau bersama-sama menutup dalam doa. Adik-adik, mari lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk tetap taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami juga memiliki sikap hati yang baik ya Tuhan, yang bisa memberi ya Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Mungkin sebagian dari kami tidak berlimpah-limpah dengan berkat, namun kami bisa tetap memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berkati apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk ayat Mas minggu ini dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Selamat menghafalkan adik-adik. Adik-adik, terdapat dua aktivitas yang dapat adik-adik kerjakan. Yang pertama yaitu temukan jalan bagi Nabi Elia menuju ke tempat janda di Sarfat. Aktivitas selanjutnya, berikut terdapat gambar buli-buli minyak. Temukan ada berapa banyak kata pot of oil di dalam gambar buli minyak berikut. Apabila adik-adik sudah mengerjakan, kumpulkan ke guru sekolah minggu dan tunggu pengumuman pemenangnya.
adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online sekolah minggu 29 Januari ada Grace dari kelas Pratama, Cheryl dari kelas Madya, dan Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, mari kita saksikan video teman-teman kita yang sedang menghafalkan ayat Mas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kitab Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.